Tuntut mundur, Gus Yakut keluarkan pernyataan menggelegar. Makna bahwa nilai-nilai ketuhanan harus diseimbangkan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Keduanya menyatu dan terekam baik dalam sikap dan perilaku masyarakat Indonesia, sehingga menjadi perekat bangsa di tengah kompleksitas perbedaan yang tidak semua bangsa mampu. Yang kedua, bahwa kemudian jika ada kelompok-kelompok yang hari ini membuat framing adalah sama sekali bertujuan untuk membuat gaduh negara yang kita cintai ini. Maka siapapun, pihak manapun, kelompok manapun yang membuat upaya gaduh, membuat kisruh negara Republik Indonesia ini, serta mengancam keselamatan Gus Yakut Khalil Qaumas, kami Gerakan Pemuda Ansor dan Barisan Ansor Serbaguna Kabupaten Serang selalu setia dan siap berada di belakang Gus Yakut. Seperti yang kita ketahui, Kementerian Agama hari ini kami dari Perisai ingin menuntut kalau bisa Bapak Menteri mundur atau tidak, Kemenap dibubarkan karena sudah menjadi sarang korupsi di dalam sini. Mungkin ibu-ibu perlu ketahui kami datang ke sini memakai pakaian APD lengkap karena kami sudah memantau beberapa waktu data, yaitu anggaran COVID. Pertama, Gus Yakut mungkin dibenci, tapi dia tetaplah Muslim. Gus Yakut dibenci karena dia memang dikenal pluralis. Cara pandangan keagamaannya mirip dengan Gus Dur. Buat dia, agama itu seharusnya tidak mengkotak-kotakan manusia. Karena itu dia sejak awal menyatakan bahwa dia adalah menteri semua agama, bukan hanya Islam. Dia secara terbuka memberi dukungan kepada Syiah dan Ahmadiyah. Dia mengucapkan selamat hari raya kepada komunitas Bahai. Dia meminta semua kegiatan Kementerian Agama tidak hanya diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, melainkan semua agama yang diakui di Indonesia. Sikap semacam itu jelas-jelas membuat marah banyak kubu Islamis radikal. Jadi untuk waktu harus mengambil inspirasi dan terinspirasi sebagai bangsa besar agar tetap selalu rukun dan menjaga keharmonisan dalam keberagaman. Indonesia dikaruniai tidak hanya kekayaan alam, tetapi juga kekayaan budi pekerti, sehingga menjadikan bangsa Indonesia sebagai salah satu magnet dunia dalam mengelola secara baik posisi negara dan agama. Dari Sabang sampai Merauke kita dapat menyaksikan nilai-nilai persaudaraan kebangsaan yang sampai kini terjaga dengan baik. Jadi untuk waktu yang lama sudah ada keinginan agar sang Menteri Agama diganti. Apa yang terjadi sekarang adalah momentum yang ditunggu. Namun seperti saya katakan, Gus Yakut tetap seorang Muslim. Ini berbeda jauh dengan Ahok. Ahok dulu dibenci pertama-tama karena dia Tionghoa dan dia Kristen. Dan dia adalah seorang gubernur DKI. Buat kaum Islamis radikal, kombinasi kedua hal tersebut adalah skandal yang tidak bisa diterima. Bagi mereka, bersahabat dengan Kristen saja sudah menyalahi ajaran Islam. Banyak dari mereka yang percaya Kristen adalah kafir dan kafir adalah musuh. Ditambah lagi dengan Tionghoa yang difitnah sebagai musuh bangsa. Bagi kaum Islamis radikal, Tionghoa yang benar adalah Tionghoa yang Muslim. Tionghoa yang non-Muslim sama sekali tidak bisa diterima. Jika kita baca kembali sejarah Islam di bumi Nusantara, yang telah tergambar jelas bagaimana Islam, bagaimana agama dan negara menjalin hubungan yang sangat erat. Islam dengan berbagai ajarannya telah melebur dalam berbagai aspek kebudayaan dan nilai-nilai kehidupan masyarakat. Sangat mengagumkan kita semua dapat menyaksikan cara berislam yang begitu indah bersanding dengan budaya bangsa. Tionghoa non-Muslim dipercaya sebagai kaum yang berusaha menindas Muslim Indonesia. Jadi membayangkan ada seorang Kristen Tionghoa memimpin umat Islam adalah sebuah tragedi yang menyakitkan. Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas atau Gus Yakut mengeluarkan pernyataan menggelegar, meski sejumlah kelompok mendesak untuk mundur.
Sebuah video beredar, video Gus Yakut berbicara di depan anggota JP Ansor dan Banser. Nyelkit, Guntur Romli sorot tajam cara salat PA 212 saat demo menak Yakut. Ampuh, dah rusak. Gus Yakut meminta anggotanya untuk tetap merawat kebinekaan di Indonesia. Memang tidak mudah, tapi saya yakin sahabat-sahabat ini pasti istiqomah. Saya yakin sahabat-sahabat ini pasti tegak lurus untuk Indonesia. Begitulah kata Gus Yakut dalam video tersebut pada Jumat 4 Maret 2022. Saya titip ini sahabat-sahabat sekalian, kalau hari ini ada terpaan, ada badai yang sedang menyerang sudah enggak apa-apa. Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam perjuangan menegakkan Islam itu juga enggak mudah. Beliau dicaci, dimaki, dilempari kotoran. Begitulah sambungnya. Gus Yakut meminta pada seluruh JP Ansor tidak boleh berhenti memperjuangkan kebaikan. Kita boleh berhenti menegakkan Indonesia. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Begitulah ucap Gus Yakut. Seperti diketahui, Menteri Agama Gus Yakut sedang jadi sorotan terkait ucapannya soal azan dan gonggongan anjing. Bahkan, kelompok 212 menggelar aksi bela Islam di kantor Kementerian Agama pada Jumat 4 Maret. Mereka menuntut Gus Yakut mundur dari Menteri Agama karena telah menistakan agama Islam.